Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Minggu tanggal 9 bulan Juni tahun 2024, Gereja Pamarinah Sagakehu, kami yang bertugas pada hari ini yaitu Penetua dan Diaken Pelayanan Lingkungan Majelis Jemaat GKE Kelawa Kapuas. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu liturgi Yoem Sunday, dan yang nyanyian dipakai kaji, pikaji, dan lagu kidung pujian. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Pendeta Yayen Ari Lawati STH, pemain musik Stejani Singam, pemandu lagu pemandu lagu Etnasari operator sound system Dedi Monas. Berita tambahan untuk kita pada hari ini yaitu berita ralat untuk dibacakan ibadah seksi pelayanan Bapa SPB Jemaat GKE Kalawa yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 12 Juni 2024. Gereja Gloria. Dalam warta jemaat tertulis petugas SPB pelayanan 3 Kalawa dan dilaksanakan pada pukul 4 WIB. Yang benar adalah petugas SPB pelayanan 6 Kalawa dan ibadah dilaksanakan pukul 18 WIB atau sore. Demikian ralat ini disampaikan sekaligus juga mengundang bapak-bapak sekalian untuk dapat hadir dalam ibadah tersebut. Kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Panggilan beribadah. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita berkumpul di sini sebagai keluarga besar United Evangelist Mission atau UM dalam persekutuan UM Sunday. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Melalui ibadah ini, gereja-gereja di 3 benua Asia, Afrika, dan Jerman bersama-sama merayakan kesatuan untuk hidup dalam keutuhan sebagai tubuh dan keluarga besar Allah. UM Sunday diperingati 1 minggu sebelum GKE memasuki pengucapan syukur 189 tahun di Evangelion memberkati Borneo. Dengan pujian atas kemuliaan Tuhan, kita masuk saat teduh sejenak. Marilah kita berdiri dan menghadapi hadirat Allah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Lagi
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Doa. Bapa Sorgawi yang murah hati dan penuh kasih, kami berkumpul bersama di hadirat-Mu pada hari yang diberkati ini. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur dan penantian. Kami berterima kasih atas karunia kesempatan untuk beribadah dan bersekutu sebagai satu tubuh Kristus. Tuhan, kami mengakui keragaman di dalam gereja-Mu, mengakui kekayaan dari berbagai latar belakang, budaya dan pengalaman kami. Namun di tengah-tengah keragaman kami dipersatukan oleh iman kami kepada Yesus Kristus Juru Selamat dan penebus kami. Tolonglah kami Tuhan untuk merangkul kesatuan ini dengan sukacita dan merendahkan hati, memahami bahwa melalui Engkaulah kami diikat menjadi satu sebagai saudara dan saudari. Hari ini saat kami merefleksikan tema kesatuan dalam Kristus, membangun jembatan, meruntuhkan hambatan, kami memohon bimbingan dan hikmat-Mu. Berilah kami keberanian untuk menjangkau satu sama lain dalam kasih, menjembatani jurang pemisah, dan meruntuhkan hambatan yang menghalangi persatuan kami. Semoga Roh-Mu memberdayakan kami untuk mengatasi perbedaan, kesalahpahaman dan prasangka, serta berjalan bersama dalam harmoni dan kedamaian. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia, agar kami dapat menjadi contoh yang bersinar dalam persatuan di tengah-tengah keragaman, menunjukkan kasih dan anugerah-Mu kepada dunia yang terpecah belah. Kuatkanlah kami ya Tuhan, untuk berdiri teguh dalam iman kami, untuk mengulurkan kasih karunia dan pengampunan kepada satu sama lain, dan untuk mengupayakan rekonsiliasi untuk penyembuhan dimanapun terdapat kehancuran, perpecahan, dan perpisahan. Kami menyerahkan waktu penyembahan dan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Percaya pada hadirat-Mu dan kuasa-Mu untuk mentransformasi kami, menyatukan kami sebagai umat-Mu. Kiranya semua yang kami katakan dan lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
marilah kita mengambil waktu hening sejenak dalam mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dalam saat teduh. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mari kita ucapkan doa dan pengakuan dosa ini bersama-sama. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati untuk mengakui kekurangan dan kesalahan kami. Kami mengakui kesalahan dan kekeliruan kami dan memohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami saat kami menjauh dari jalan-Mu, atas kata-kata yang terucap dalam kemarahan, atas pikiran negatif, dan saat-saat perilaku murka, sehingga kasih karunia dan belas kasih-Mu mengelilingi kami setiap hari. Saat kami berjalan dalam terang-Mu dan mengikuti jalan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Demikian berita anugerah untuk sekalian kita. Jemaat silakan duduk kembali. Bacaan Alkitab kita terambil dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9. Dengan perikop Israel menginginkan raja. Ketika Samuel sudah tua, ia mengangkat anak-anaknya laki-laki dan hakim atas Israel. Nama anak sulungnya Yoel dan nama anak yang kedua ialah Abia. Keduanya memerintah sebagai hakim di Berseba, tetapi anak-anaknya itu tidak mengikuti jejak ayah mereka. Mereka berpaling pada keuntungan semata, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu semua tua-tua Israel berkumpul dan datang
kepada Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu. Sebab itu, angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain." Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, "Berikanlah kami seseorang raja untuk memerintah kami." Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat. Semua yang mereka katakan kepadamu, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain, sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Sebab itu, dengarkanlah suara mereka. Hanya saja engkau harus memberi peringatan keras kepada mereka dan memberitahu mereka hak raja yang akan berkuasa atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan. Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18 dibacakan dan diwartakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang akan dibacakan dan diwartakan tidak berlalu begitu saja, menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami. Amin.
syafaat kita secara litani sesuai dengan liturgi yang ada di tangan Ibu Bapak Jemaat sekalian. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, yang memanggil kami untuk bersatu di dalam Kristus, dengarkanlah doa kami dan bimbinglah kami dalam membangun jembatan dan meruntuhkan hambatan. kami berdoa bagi para pemimpin kami di gereja, agar mereka diberdayakan oleh Roh Kudus untuk menumbuhkan pemahaman dan kerjasama di antara orang-orang percaya dari berbagai latar belakang. Dengarkanlah doa kami dan berikanlah mereka hikmat dan keberanian. Kami berdoa untuk semua orang Kristen di seluruh dunia, agar kami dapat merangkul keragaman sebagai anugerah dari-Mu dan bekerja sama untuk rekonsiliasi dan harmoni. Kami berdoa untuk komunitas yang tergoyang oleh konflik dan kesalahpahaman, agar damai sejahtera-Mu memerintah di tengah-tengah mereka. Kami berdoa bagi mereka yang menderita penganiayaan karena iman mereka, agar mereka mendapatkan kekuatan dan dukungan dari saudara-saudari di dalam Kristus. Dengarkanlah doa kami dan berikanlah mereka keberanian dan pengharapan. Kami berdoa untuk diri kami sendiri, agar kami dapat menjadi alat damai sejahtera dan agen-agen persatuan dalam keluarga, gereja, dan komunitas kami. Dengarkanlah doa kami dan tolonglah kami untuk mewujudkan kasih Kristus. Tuhan, kami menyerahkan kesenjangan ekonomi di Sri Lanka kepada-Mu. Semoga kebijaksanaan-Mu membimbing para pemimpin untuk mengimplementasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mendorong kesetaraan dan kemakmuran bagi semua warga negara. Bawalah kesempatan untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan, terutama bagi mereka yang terpinggirkan oleh kemiskinan. Biarlah keadilan dan belas kasihan-Mu berlaku dalam mengubah ekonomi bangsa ini. Dengarlah doa kami dan semoga kebijaksanaan dan kasih sayang mengilhami perubahan positif bagi semua orang yang terkena dampak kesenjangan ekonomi. Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan dunia kami dan untuk rekonsiliasi antara komunitas-komunitas yang terpecah belah. Curahkanlah roh kasih dan pengertian kepada semua orang, agar kami dapat mencari persatuan dan perdamaian, bukan perpecahan dan konflik. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan kami dan bekerja untuk saling menghormati dan harmonis. Semoga sentuhan penyembuhan-Mu memperbaiki hubungan yang rusak dan membawa semangat rekonsiliasi di seluruh dunia. Dengarkanlah doa kami dan tolonglah kami untuk mengasihi dan memahami semua orang. Tuhan, kami mengangkat persekutuan diri kepada-Mu. Kiranya penyertaan dan bimbingan-Mu menyertai persekutuan ini saat mereka berusaha untuk bertumbuh dalam iman dan komunitas. Berkatilah mereka dengan persatuan, saling mendukung, dan pemahaman yang lebih dalam akan firman. Berikan mereka kesempatan untuk melayani dan membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Kuatkanlah ikatan persekutuan mereka dan berdaya-gunakanlah mereka untuk menjadi terang di sekitar mereka. Karena persekutuan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menghasilkan buah di dalam kerajaan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan tolonglah kami untuk bersatu dengan semua orang dengan kasih Kristus. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang berat, berdoa untuk konflik dan perpecahan di Papua, Kongo, dan negara-negara yang sedang berperang. Kami memohon campur tangan-Mu dan damai sejahtera memerintah di wilayah-wilayah ini. Sembuhkanlah luka-luka akibat ketidakadilan dan kekerasan. Bawa rekonsiliasi
Curahkanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin dan masyarakat. Bimbinglah mereka menuju solusi dan persatuan yang abadi. Semoga kasih-Mu mengalahkan kebencian dan perpecahan, membawa harapan dan kesembuhan bagi mereka yang tertekan dan kami percaya pada kuasa-Mu untuk membawa transformasi dan perdamaian. Semoga kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi saat kami berdoa bersama di dalam Yesus, membangun jembatan dan menentukan untuk kemuliaan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada di jemaat GKI Kelapa. Engkau boleh memberkati gereja Kalimantan Evangelis yang melewati gereja di mana kami boleh bertemu. Kami boleh menyaksikan semua cinta dan kebaikan Tuhan, pengasihan Tuhan. Engkau yang mengasihi dan Engkau yang mengampuni kami. Kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa. Ini doa yang kami bawa dan kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang bersama mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa. Bapa Surgawi yang terkasih, saat kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu hari ini, kami berterima kasih atas kelimpahan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memajukan kerajaan-Mu dan memberkati mereka yang membutuhkan di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari
sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pengakuan iman, pengutusan dan berkat, izinkanlah kembali saya menyampaikan penjelasan untuk persiapan perjamuan kudus Sensura Morium dan pengakuan iman kita. Kita masuk dalam pengutusan. Terpujilah Tuhan atas keselamatan untuk berkumpul dalam namanya dan fokus pada persatuan di dalam Kristus, membangun jembatan dan meruntuhkan hambatan. Semoga roh persatuan yang telah kita alami hari ini terus tinggal di dalam diri kita, menuntun pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Kiranya kita diberi keberanian untuk menjangkau orang lain, untuk membangun jembatan pengertian dan empati, dan untuk meruntuhkan hambatan yang memisahkan satu sama lain. Biarkanlah kasih-Nya bersinar melalui kita, menarik orang lain lebih dekat kepadanya dan satu sama lain. Semoga kasih karunia kesatuan dalam Kristus menyertaimu saat engkau membangun jembatan dan meruntuhkan hambatan dalam namanya. Semoga kasih-Nya menuntun tindakanmu dan damai sejahtera-Nya memenuhi hatimu saat engkau berjuang untuk menyatukan orang-orang dalam harmoni dan pengertian. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Satu, dua.